决。等被南天门摧毁之后，若是人族的力量毫无限制，自愈的借口罢了。这结仇让顺从的沦为玩偶，这罪恶的语言何等苍白！ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua Fearless Battle Spirit, tepatnya episode 152. Untuk di episode sebelumnya, Ketua Mu berhasil untuklah mengungkapkan segala kebohongan dari Tetua Agung guys. Dan ternyata ya, dia ini bekerja sama dengan Istana Surgawi Selatan. Sedangkan untuk Xian Miao Miao sedanglah berusaha keras untuklah membangkitkan kebun obatnya lagi. Untuk Qinan, tampaknya dia akanlah mendapati tugas terbaru guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Seperti biasa, Xian Miao Miao akanlah menagih Qinan kalau dia haruslah mengumpulkan lebih banyak arak dan arak yang bagus untuklah berbakti kepadanya. Karena Xian Miao Miao masihlah menganggap Qinan adalah pelayannya guys. Ya, tetapi secara tiba-tiba Qinan mendapati serangan secara mendadak. Beruntungnya dia berhasil untuklah menghindar. Pria misterius itu langsunglah mempertanyakan apakah dia adalah Qinan yang telah dicari-cari oleh Dosan. Jika iya, maka rahasia Pavilion Wuyan haruslah menjadi miliknya. Karena rahasia Pavilion Wuyan adalah takdirnya. Ya elah. Dan untuk lawannya ini sungguhlah begitu kecewa. Bagaimana bisa orang yang hanya berada di Master Wu malah menyimpan rahasia yang begitu berharga. Dan kenapa semua hal baik jatuh kepadanya? Ya, karena dia adalah MC utama bro. Dirinya memperkenalkan sebagai Mu Fengsa. Dan dia adalah orang yang begitu berbakat dari Istana Surgawi Selatan. Jadi ya, dia datang dan mengajaknya untuklah bertarung. Itu tandanya sebuah kehormatan. Ternyata ya, untuk Mu Fengsa ini berasal dari keluargamu. Tetapi tampaknya dia ini memang bagian dari Istana Surgawi Selatan. Lebih tepatnya ya, seperti bekerja sama guys. Dia mempertanyakan kepada Qinan atas dasar apa penatua Xian Miao Miao semakinlah menyukai dirinya. Ternyata dia juga menyukai Xian Miao Miao. Waduh, persaingan cinta ini menjadinya. Dan atas dasar apa kalau dia tidak pernah melihat kemampuan Qinan sekalipun, tetapi dia begitu sangatlah populer. Jadi dia hanya mengatakan sekali saja, serahkanlah rahasia dan warisan tersebut. Maka dengan begitu ya, dia akanlah mempertimbangkan untuklah hidupnya. Hanya dengan sekali tatapan mata dewanya, Mu Fengsa langsunglah terkena tekanan spiritual sampai-sampai tubuhnya begitu sangatlah berat. Dan Qinan membalas, semakin banyak berbicara, maka akan semakin terlihat kalau kekuatannya begitu lemah. Meski dia telah mengeluarkan kekuatan gerbang iblis, serangan tersebut sama sekali tidaklah berdampak bagi Qinan guys. Kebetulan, Qinan juga memiliki kemampuan terbaru. Jadi, dia akanlah mengujinya di hadapan Mu Fengsa. Waduh, jadi samsak tinju. Sehingga petir yang begitu besar langsunglah menghancurkan gerbang iblisnya. Dan Qinan mengeluarkan sihir penggemar bayangan. Dan ini adalah kemampuan yang sebelumnya diberikan oleh Tuan Mu. Atau kita namakan sebagai jurus 1000 bayangan. Kagebunshin no Jutsu. Anjay. Sementara itu ya, di Gua Lingbao, mereka yang telah berhasil menyelamatkan Tuan Mu jadi bertanya-tanya, mengapa dia bisa terluka seperti ini? Tuan Mu membalas kalau dia telah diserang oleh Qinan. Lantas ya, mereka yang mendengar nama Qinan dan Qinan lagi menjadi begitu sangatlah kesal. Sebab ya, Qinan selalu membuat masalah bagi mereka guys. Meski begitu ya, mereka tetap tidak bisa untuklah menangkapnya. Tetapi Tuan Mu menjawab,
kalau dia sebenarnya terluka parah itu bukan karena Kinan, melainkan dari tuan kediamanmu. Namun ya tetap saja, mereka semua sungguhlah tidak percaya. Justru malah mempertanyakan apakah dia ini benar-benar utusan dari langit selatan atau istana surgawi selatan ya. Tuanmu membenarkannya. Hal ini membuat mereka senang karena ya istana surgawi selatan akanlah menjadi pendukung baru mereka. Dan juga bertanya bagaimana kabar tentang tuan gerbang langit selatan. Tetapi jawaban dari tuanmu, kalau dia akanlah mencari kesempatan untuklah menanyakan kabarnya. Jadi dapat disimpulkan kalau tuan surgawi selatan sedanglah tidak baik-baik saja. Dia di sini hanya untuklah memperingatkan kepada mereka berempat. Tuan pernah berkata kalau jaga benda dewa di dalam gua harta karun ini. Maka dengan begitu ya, mereka akanlah mendapatkan keuntungan. Dan karena mereka berempat telah menjaganya dengan begitu baik, maka ya sebagai hadiahnya, dia memberikan 4 pil kepada mereka. Dengan pil tersebut ya, maka mereka akanlah bisa menerobos ke Kaisar Wuzu atau Kaisar Bela Diri tingkat kelima. Lalu ketua Gua Lingbao langsunglah meminta kepada ketiga tetua, mengapa mereka tidaklah mengutus satu murid untuklah menyembuhkan tuanmu. Dan juga beritahulah kepada semua orang kalau tuanmu sedang terluka parah. Mungkin ya dengan berita tersebut akanlah memancing Kinan datang ke Gua Lingbao untuklah menghabisi nyawanya. Ya, itu sih sebenarnya rencana abal-abal ya. Mungkin berhasil, mungkin tidak juga. Dan secara tiba-tiba tuanmu baru mengingat kalau putranya, yaitu Mu Fengsa, masih berada di kediamanmu. Dan sini telah terbukti ya, kalau Mu Fengsa berasal dari istana surgawi selatan. Dia hanyalah penumpang dari kediamanmu. Hal ini membuat tuanmu menjadi begitu sangatlah khawatir. Karena ya kejadian ini terjadi tiba-tiba dan dia malah melupakan anaknya. Lantas, 3 tetua memintanya tidak perlu khawatir kalau merekalah yang akan menjemput putranya kembali. Ya, sudah terlambat sih. Meski berhasil diselamatkan, setidaknya ya dia pasti akanlah babak belur. Benar saja, kalau Mu Fengsa telah babak belur dan kesombongannya masihlah melekat di dirinya dengan mengancam kepada Kinan kalau ayahnya ini adalah penatua dari kediamanmu. Jika ayahnya mengetahui semua ini, maka dia akanlah dihukum seberat-beratnya. Karena Mu Fengsa telah ketinggalan informasi, Kinan hanya tersenyum saja. Dan kali ini ya, dia mewakili ayahnya untuklah mengajari sesuatu bagaimana bersikap dengan sopan. Sayangnya, ketika Kinan mengunuskan pedangnya dan berniat untuk mengakhiri ini semua, tiba-tiba ya Mu Fengsa langsunglah menghilang. Tandanya dia berhasil untuk diselamatkan guys. Sementara itu untuk Jiang Bilan, dia melaporkan bunga mimpi telah kembali mekar. Tetapi ya jawaban dari sang leluhur mempertanyakan keberadaan dari Kinan. Jiang Bilan membalas kalau sebentar lagi Kinan akanlah datang. Sang leluhur kembali membalas apakah dia tidak inginlah mengunjungi Kinan. Jiang Bilan hanyalah menjawabnya kalau dia telah melihat Kinan memiliki hidup yang lebih baik, itu sudah sangatlah cukup baginya. Jadi ya tidak perlu untuk menemuinya. Ditambah, kalau Jiang Bilan ini telah membaca buku Ambisi Changlan, ada satu hal yang membuat dia sangatlah kebingungan. Dalam buku itu tertulis catatan, dahulu kala ada pohon Dewa Changlan yang bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi. Tetapi ya, pohon tersebut telah dihancurkan oleh gerbang langit selatan. Lagi-lagi gerbang langit selatan guys. Gara-gara semua itulah, dewa dan manusia haruslah terpisah. Dan kini dunia manusia tidak lagi memiliki Kaisar Wu. Maka ya dengan begitu, para ras manusia tidak lagi bisa menyerang dunia surgawi. Sedangkan untuk Kinan sendiri, dia sedanglah menerobos hambatannya
dirinya akanlah menghancurkan cincin jiwa, yang sebenarnya cincin jiwa ini adalah takdir para manusia yang tidak akanlah bisa menerobos ke Kaisar Wu. Tetapi ya, Qinan berbicara dengan Dewa Yin dan Yang kalau dia akanlah membuktikan bahwa kekuatan manusia bisa melebihi dari kekuatan dewa. Tetapi ya, sang dewa berkata kepadanya, itu sangatlah mustahil. Meskipun nantinya dia berhasil, maka ya kekuatan manusia akanlah membawa sebuah bencana yang tidak berujung. Dan ujung-ujungnya, Qinan akanlah menuju kehancuran itu sendiri. Tetapi ya, Qinan tidak peduli, dia akanlah tetap mencobanya. Sehingga jiwa dewa perangnya langsunglah mencengkram cincin jiwa yang mengelilingi dan mencoba untuklah menghancurkannya, guys. Ya, di sini intinya Qinan akan membuktikan kepada semua orang kalau kekuatan manusia bisalah seimbang ataupun sebanding dengan kekuatan alam atas yang disebut-sebut sebagai alam surgawi. Bukan dewa sih, Mimin salah ngomong ya, kalau dewa mah. Adakah manusia setara dengan dewa? Kalau dunia Tongwa sih emang ada, tapi dalam dunia nyata kayaknya mustahil ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 在被南天门摧毁之后， 若是人族的力量毫无限制， 自愈的借口罢了。这结仇让顺从的沦为玩偶，这罪恶的语言何等苍白！